Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik dan penuh dengan kasih setia, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat 22-23. Tertulis demikian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mata kita bisa digunakan untuk melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat, yang membangun atau yang merusak. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyatakan tentang pengaruh dari apa yang kita lihat dengan mata terhadap keadaan diri kita dan menyiratkan suatu pesan agar kita menjaga mata kita dari hal-hal yang jahat. Pilihan untuk melihat atau tidak melihat ada pada diri kita masing-masing. Dalam era internet sekarang ini, kita semua menghadapi pilihan untuk menggunakan mata untuk melihat yang baik atau yang jahat. Mata bisa membuat kita berdosa, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan mata. Kita perlu menundukkan diri kita pada pimpinan dan kehendak Roh Kudus, melawan setiap keinginan hawa nafsu melalui mata, dan memakainya untuk hal-hal yang baik dan mulia. Kemajuan teknologi saat ini, saudara, membuat setiap orang dapat dengan mudah mengakses konten-konten pornografi dan berbagai hal yang berhubungan dengan percabulan dan hawa nafsu seksual. Mungkin ada yang belum tahu bahwa hal ini adalah suatu dosa, tapi pada umumnya setiap orang akan merasakan adanya pertentangan dalam hati nuraninya ketika melihat hal-hal yang demikian, dan sebenarnya sadar bahwa itu adalah suatu hal yang tidak baik. Ayub dalam kitab Ayub 31 ayat 1 mengatakan, "Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masa akan aku memperhatikan anak dara?" Ayub menjaga agar matanya tidak memperhatikan gadis-gadis. Maksudnya di sini adalah melihat dengan hawa nafsu. Setiap kita, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, hendaknya menjaga mata kita dari melihat orang lain dengan nafsu, dan menjaga hati kita agar tetap bersih. Ada standar yang harus kita patok untuk mata kita, supaya kita melihat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 28-29, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang memandang perempuan, serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Pernyataan Tuhan Yesus dalam ayat ini sangat keras dan tegas, menunjukkan tentang konsekuensi akibat dosa karena mata. Iblis tentu ingin kita semua jatuh dan hidup dalam dosa, saudara. Alkitab mengatakan bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Maka kita harus mewaspadai hal-hal yang nampaknya menyilaukan, menyenangkan dan menarik hati kita, karena bisa jadi itu merupakan jebakan dari iblis untuk membuat kita menjauh dari Tuhan dan akhirnya menuju kebinasaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang masih hidup dalam dosa akibat mata, tidak menjaga mata kita dari memandang hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, memakai mata untuk hal-hal yang jahat dan berdosa, saat ini bertobatlah dan ikutilah kehendak Tuhan. Pakailah mata kita untuk hal-hal yang baik dan berguna, serta yang memuliakan Tuhan. Ingatlah saudara, dosa akan selalu membawa kita pada konsekuensi yang buruk. Maka pakailah mata kita dengan benar,
supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk menjaga mata kami dari melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu hal-hal yang membuat kami berdosa, sehingga kami hidup dalam ketidakbenaran. Jamahlah setiap hati kami ya Tuhan, supaya setiap kami mengalami perubahan oleh kuasa firman-Mu, diubahkan menjadi pribadi yang baru, yang menjaga hati dan juga mata kami, sehingga kami tidak berbuat dosa dengan mata yang Tuhan karuniakan. Tapi kami memakai mata yang Tuhan berikan ini untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, dan tuntun kami, supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu atas kami, dalam segala aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan, dan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit dan pergumulan, masalah dan persoalan. Kami mohon jamahan tangan-Mu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mengalami berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.